Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membahas tentang firasat. Firasat kita dalam keseharian kita kadang-kadang tidak engah atau tidak terpikirkan. Seakan-akan itu hal yang biasa. Firasat untuk kita ya dalam sehari-hari. Pernahkah kita secara tidak sadar atau dalam keadaan sadar, tiba-tiba ada seseorang yang ingin memberikan sesuatu untuk kita? Entah itu teman atau kenalan, atau saudara kita, atau bahkan pacar kita sendiri gitu. Tapi pada umumnya yang mengandung arti, membawa pengaruh atau bertanda dan juga firasat. Kadang-kadang firasat tersebut bisa ditujukan untuk orang si pemberi benda tersebut ya, dan juga kita sendiri. Tapi pada umumnya firasat tersebut ditujukan untuk orang yang memberi sesuatu pada kita. Tentunya bagi Anda yang secara pemikiran ya layaknya kita umum ya, pada umumnya normalnya yaitu kan biasa-biasa saja gitu ya. Orang dia mau ngasih kok, atau kata hati kita itu kan ya itu kan biasa-biasa saja. Namanya juga dia mau ngasih kok, ya kan. Apa hubungannya sih dengan firasat? Nah, atau tanda-tanda yang akan terjadi gitu ya. Firasat apa? Orang dikasih kok ya dikasih aja gitu. Menurut Primbon dan beberapa kepercayaan orang terdahulu, semuanya itu mengandung makna dan arti tersendiri, dan bahkan firasat entah baik atau buruk ya, tergantung benda apa yang akan diberikan kepada kita. Untuk kita tentunya itu biasa saja ya, tapi untuk yang mempunyai hati nurani dan peka terhadap sentuhan metafisika, yang tentunya mereka ini adalah para ahli batin dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kerohanian yang tinggi, tentunya mereka sudah bisa membaca gerak-gerik alam semesta, atau dalam istilah umumnya adalah kode alam yang biasa orang sebut ya di togel-togel misalnya, itu kode alam namanya. Setiap kode alam yang datang, dia para ahli ini sudah bisa membacanya. Akan ada apa untuk kedepannya. Yang dalam bahasa Jawa yang sering kita dengar, orang Jawa khususnya, yaitu weruh sejoroning winara. Weruh sejoroning winara ya. Artinya mengetahui yang akan terjadi. Tapi dalam hal ini bukan berarti mengandung ilmu penerawangan. Beda sama ilmu penerawangan. Kalau ilmu penerawangan itu dengan mata batin atau indera ketujuh atau indera keenam atau indera-indera yang lainnya. Nah ya, kalau ini dengan bacaan alam saja dia bisa mengetahui keadaan masa yang akan datang. Artinya bukan tahu persis ya. Artinya dia bisa ngebaca rute-rute alam semesta ini. Dan penerawangan dengan bacaan ini biasanya lebih cocok ke hal yang bacaan gitu ya. Kalau terawangan itu bisa saja dia diganggu oleh jin, kita misalnya menerawang orang atau menerawang masa yang akan datang, bisa saja jin atau setan itu memanifestasikan pemikirannya di alam kita, sehingga terawangan kita itu tidak cocok gitu ya. Jadi tapi kalau orang yang mempelajari ilmu kode alam atau perihal kepekaan metafisik alam semesta, itu lebih akurat lah intinya. Ya, kita bisa membaca kabar atau isyarat dari alam semesta, dan intuisi orang yang peka terhadap sentuhan metafisik akan dapat dan tepat sasaran. Kalau terawangan masih nyeleweng, misalnya nerawang orang yang mencuri, nggak taunya salah. Nah itu ya. Untuk lebih ringkasnya, apa saja contoh-contoh tanda-tanda tersebut? Yuk kita simak baik-baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. 1. Diberi jaket oleh kenalan kita. Tanda-tanda tersebut yang sudah terjadi adalah biasanya yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi atau diceritakan, merupakan salah satu tanda bahwa orang yang memberikan jaket kesayangannya pada diri kita akan mengalami konflik rumah tangga. Bisa juga berujung cinta segitiga atau selingkuh lah, tapi ini jangan terlalu serius ya. Tapi apabila kita suka dengan jaketnya, kemungkinan peristiwa itu tersebut akan terhindari dari konflik tersebut ya. 2. Dikasih burung apa saja nih ya. Apabila kita dikasih burung asli miliknya, artinya pemberiannya itu bukan hasil membeli untuk kita. Ayo kita beli burung untuk kamu, bukan begitu ya. Itu menandakan firasat untuk kita dan untuk orang tersebut. Suatu saat nantinya orang tersebut akan ditinggal oleh saudara, orang tua, atau keluarga dalam rumah tersebut. Misalnya kita berlama-lama selama ini bersama orang tua atau saudara serumah ya, dan
Misalnya ya, kapan waktu orang selama ini bersama kita tersebut tiba-tiba dia ingin ke kampung halaman atau pindah rumah dan sebagainya dengan cukup lama mungkin ya. Firasat untuk diri kita adalah tanda sulitnya urusan ekonomi yang semakin tidak jelas dan merupakan tanda kesabaran untuk kita dan untuk bacaan kita di masa lalu. Mengapa sekarang saya begini dan begitu, ya kira-kira seperti itulah ibaratnya untuk bahan renungan. Dan nantinya kita bisa bangkit dan bisa mempengaruhi untuk yang akan datang itu. Bisa diambil pelajaran di masa lalu yang sifatnya membuat kita kurang gitu ya. Terus 3, diberi bambu atau kayu yang aneh yang sifatnya seperti pajangan atau kalau umum sekarang bambu petuk kayak bambu apalah ibaratnya. Itu tanda firasat untuk diri kita. Jadi tergantung pada jenis kayu apa ya. Pada umumnya kita mendapatkan teguran dari alam semesta atau Allah untuk berbenah diri, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Kalau kalian ingin pulih dan kembali seperti dulu dan terhindar dari segala macam masalah, terutama masalah hutang piutang ya. 4, diberi senjata tajam atau senjata barang koleksi ya, seperti keris atau senjata pusaka lah yang sifatnya koleksi gitu ya. Itu tandanya kita harus memperkuat hubungan silaturahim antar keluarga yang mungkin selama ini kita jarang bertemu dan berkumpul-kumpul dengan sanak saudara, kerabat, teman dan sebagainya. Yang mungkin selama ini kamu senang di negara orang atau di negeri orang atau di daerah orang yang betah dan menyebabkan kamu tidak pulang-pulang dan lupa dengan kampung halaman gitu ya. 5, diberi topi atau peci dan sejenisnya ya, sejenis yang menutupi kepala ya. Itu tandanya kita diberi kabar oleh alam semesta untuk berbenah diri agar kita yang selama ini merasa kurang sopan dan terkesan sombong di mata orang lain, ya walaupun menurut kita merasa kita tidak sombong dan sebagainya. Intinya kita harus tunduk pada aturan Tuhan dan agama. 6, diberi jas hujan ya. Tiba-tiba kita diberi lagi hujanan, diberi jas hujan. Nah itu kan hal yang biasa nih. Tapi menurut firasat, ilmu firasat atau ilmu kebatinan, ini menunjukkan bahwa dalam karir dan apapun usaha kita, hendaknya kita jangan berkecil hati dan ikhlas dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia. Ya, tugas apa? Yaitu menafkahi anak-anak kita, keluarga kita, ataupun orang tua kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, antara keluarga, istri dan suami. Terus yang ke-7, diberi makanan oleh tetangga atau orang lain. Itu kan hal yang biasa, misalnya bagi-bagi makanan, tapi tiba-tiba tetangga itu ngasih makanan, bingkisan makanan atau snack dan lain sebagainya ya. Itu tandanya kita harus melihat keadaan diri kita sendiri secara ruhani ya. Sudahkah ruh kita yang dibungkus raga kita diberi sedekah oleh diri kita? Maksudnya apa? Makanan rohani menurut beberapa kepercayaan ya adalah amal baik dan doa, zikir dan seterusnya. Adakah kita lalai dalam zikir atau berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa? Apakah kita selalu memikirkan duniawi? Nah itu adalah sebuah teguran. Rohani itu kepengen dikasih makanan, yaitu makanannya itu berupa ngaji, baca Quran, zikir dan apa sajalah yang berhubungan dengan keruhanian yang menurut ya ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing intinya ya. 8, diberi sepatu. Tergantung jenis sepatu apa ya, kami tidak menjelaskan satu persatunya, tapi pada umumnya tanda ini untuk kita adalah kita harus lebih energik dan santai dalam menjalankan aktivitas pekerjaan yang kita jalankan. Jangan bermalas-malas, mengeluh dan sebagainya. 9, diberi perabot rumah tangga ya. Itu tandanya kita dalam hidup berumah tangga harus memikirkan keuangan. Keluar dan masuknya, belanja dan kebutuhan harus benar-benar terperinci. Penghasilan kita dan pengeluaran jangan sampai membludak ya. Apalagi banyak hal-hal yang tidak seharusnya kita beli, kita borong-borong gitu, sehingga menghasilkan sia-sia atau kebuang-buang. Apalagi ya uang yang kita belanjakan itu hasil dari hutang kepada orang lain, itu tidak boleh. Dan itu teguran. Perabot rumah tangga itu apa? Ya apa saja, kursi, terus kasur, ya sesuai apa yang diberikan orang tersebut ya. Itu merupakan suatu firasat. 10 ya. Dan masih banyak tanda-tanda lain di sekitar kita yang tidak saya sampaikan ya. Mungkin nanti
Seandainya kalian penasaran tanda-tanda yang tidak ada di video ini, yang kami tidak tuliskan, yang saya tidak bacakan, silakan subscribe, dan insya Allah nantinya saya bisa menjawab rasa penasaran dan komen ya, dan komenan Anda nanti insya Allah saya bisa membalasnya. Adapun mengenai hal ini saya tidak mengharuskan Anda percaya ya, karena itu semua ada benar dan juga tidak. Walaupun Anda percaya ya jangan percaya pada diri kami. Kami hanyalah sekedar untuk berbagi pengalaman untuk Anda yang mungkin saja bisa memberikan tanda-tanda alam tersebut agar kalian semua selamat dan sukses dan bisa berencana menyusun strategi untuk masa yang akan datang agar kita bisa peka terhadap kabar dari alam semesta ya, agar kita kedepannya bisa siap-siap menghadapi masalah hidup dan tidak kaget untuk ujian yang lebih besar lagi, dan menghindari kesedihan apalagi sampai putus asa, karena kita bisa mengetahui ujian apa yang akan terjadi, kita sudah siap untuk menjalaninya. Dan tentunya ujian apapun yang diterima manusia tentunya membawa berkah atau membawa pengalaman baru untuk di masa yang akan datang. Dan akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.